Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara supaya ketika kita nanti lupa password, kita bisa mengatasinya sendiri. Langkah yang perlu kita lakukan tentu saja melakukan penyetingan pada DVR yang kita punya. Dalam hal ini kita perlu membuka SADP Tool terlebih dahulu. Nah, setelah perangkat kita terdeteksi, kita coba untuk login dengan klik double pada IP address. Selanjutnya masukkan username dan passwordnya. Oke, setelah berhasil masuk ke menu setting dari DVR-nya, kita masuk ke menu configuration. Nah, di menu configuration ini kita pilih yang user management. Kemudian kita pilih username-nya. Kemudian kita klik modify. Nah, di bagian ini ada akun security setting. Kemudian kita klik. Nah, setelah itu jika kita melalui web browser, itu ada dua opsi ya. Jadi ada security question configuration dan juga ada reserve email. Tapi kalau misalkan settingnya langsung pada DVR atau melalui monitor, itu biasanya juga ada GUID model ya, atau opsi GUID. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang security question configuration dan reserve email. Kedua hal ini akan kita gunakan apabila suatu saat nanti kita lupa terhadap password login DVR kita. Jadi ketika kita lupa password, kita bisa menggunakan reserve email atau security question yang kita buat untuk recovery password yang kita punya dari DVR yang kita punya. Jadi misalkan nanti kita lupa password, kita bisa gunakan reserve email untuk reset password, atau kita bisa gunakan security question configuration untuk membuat password baru. Oke, langkahnya kita tinggal jawab aja. Di sini ada security question. Yang pertama, kita bisa pilih pertanyaannya. Bisa juga secara default seperti ini, langsung diisi saja, misalkan your father's name gitu, bapak misalkan. Kemudian your mother name, ibu gitu. Kemudian your head teacher name in senior high school, misalkan Jono misalkan. Tetapi ini nanti disesuaikan saja, silahkan disesuaikan jawabannya dan juga silahkan disesuaikan pertanyaannya, pertanyaan apa yang mau diinginkan. Misalkan di sini ada your favorite game, favorit gamenya apa, favorite book, favorite color, yang menurut teman-teman mudah untuk dijawab dan jawabannya tidak tidak lupa nantinya. Usahakan yang gampang-gampang saja supaya nanti ketika kita melakukan recovery kita bisa menjawab dengan benar. Kemudian yang terpenting, kalau menurut saya pribadi, saya lebih prefer untuk setting di sini ya, di reserve email. Kita bisa masukkan email kita. Hal ini akan kita gunakan ketika kita nanti lupa password. Jadi pastikan teman-teman memasukkan email yang aktif dan kemungkinan akan aktif selamanya. Jadi bisa menggunakan email utama teman-teman. Nah, setelah itu kita klik OK. Kemudian kita masukkan passwordnya. Pas ini di sini password DVR ya. Jadi kita masukkan password DVR, kemudian klik OK. Kemudian save success. Oke. Bagaimana cara penggunanya? Jadi misalkan kita logout ya. Anggap saja pada suatu saat nanti kita itu lupa password. Nah, kalau lupa password kita tinggal klik yang di sini forgot password. Nah, di sini akan ada pilihan security question. Jadi sebenarnya ada beberapa model yang bisa kita gunakan. Verification modenya kita mau pakai apa? Security question verification kah? Atau email verification atau GUID file. Nah, misalkan di sini saya menggunakan email verification, ya. Di sini dijelaskan bahwa ketika kita menggunakan pilihan ini nanti kita akan meminta
Hikvision ya. Jadi nanti akan ada request ke Hikvision dan kemudian nanti biasanya kita akan dapatkan kodenya. Klik OK. Nah, jadi di sini pilihannya adalah send QR code to PW ini ya, recovery@hikvision.com. Kemudian you will receive a verification code. Jadi nanti kita kirimkan ini ya, kita bisa ekspor QR code, kemudian nanti QR code ini kita kirim ke sini nih, ke pwrecovery@hikvision.com. Nah, nanti ketika kita sudah kirim, kita akan mendapatkan verification code-nya. Baru nanti kita masukkan verification code-nya, baru next. Nanti biasanya akan bisa di-reset password-nya. Tetapi untuk menggunakan ini butuh waktu ya. Tetapi di sini saya akan contohkan pakai yang security question verification saja biar cepat ya. Your father's name, tadi saya jawab Bapak, kemudian your father's name, Ibu, kemudian your head teacher name, Jono. Setelah itu kita klik next. Kemudian kita langsung disuruh buat password baru. Oke. Kemudian buat password baru. Oke, kalau sudah seperti ini baru klik next. Oke, the password is modified. Artinya passwordnya sudah berhasil diperbaharui. Jadi kita bisa langsung masukkan password yang barusan kita buat. Oke, kemudian klik login. Nah, seperti ini ya cara untuk kita melakukan setting supaya suatu saat ketika kita lupa password kita bisa menanganinya sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi kontak support Hikvision untuk melakukan password reset. Jadi sarannya tadi ketika melakukan konfigurasi ini, username management, kemudian admin, modify, nah terus kemudian security setting, setelah dijawab seperti ini, Bapak, kemudian Ibu, kemudian Jono misalkan yang tadi ya, ini kita bisa screenshot. Setelah itu kita simpan. Kita bisa simpan di Google Drive, kita bisa simpan di kirim email kita, kemudian kita juga bisa simpan di misalkan Google Keep ataupun yang lainnya yang aman atau yang berbasis cloud, supaya ketika nanti kita akses itu kita bisa mendapatkan hal itu gitu ya. Kalau untuk reserve saya kira tinggal diisi saja nanti emailnya. Cuman tadi prosesnya memang kita harus ekspor dulu ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini kita ekspor dulu. Nah, nanti akan ada gambar seperti ini. Nah, gambar inilah yang nantinya kita kirim ke ini ya. Saya pernah melakukan hal ini, tetapi memang balasannya tidak cepat banget, tapi butuh waktu, sehingga tidak saya praktekkan di sini. Nanti teman-teman langsung bisa bisa mencoba sendiri. Tapi saya coba carikan dulu saya pernah melakukan riset atau enggak. Di sini tadi kemungkinan saya menggunakan email lain. Oh, tidak ada. Jadi
Saya kira waktu itu saya pernah menggunakan email lain tetapi tidak email yang ini. Jadi seperti itu ya caranya, tinggal nanti dikirim saja ke ini pw_recovery@hikvision.com. Nanti diikuti saja seperti itu. Nanti tinggal klik strike dan kemudian nanti buat password baru seperti yang tadi kita contohkan. Oke teman-teman, seperti itu ya cara untuk kita melakukan setting password recovery untuk nantinya ketika kita lupa password. Jadi siap-siap ketika nanti lupa password. Jadi kalau misalkan nanti kita tidak bisa menghubungi kontak technical support Hikvision, kita bisa melakukannya dengan sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.